kembali lagi bersama saya Octaviari Mega Putri di podcast mahasiswa PKO FKIP UTP Surakarta. Oke teman-teman, kali ini kedatangan bintang tamu seorang fighter nih. Siapa nih? Langsung saja kita perkenalan. Halo, nama saya Noval Majih dari Prodi Pendidikan Jasmani Universitas Dinas Pembangunan semester 7. Oh, berarti ini Mas Noval ini semester 7 ya? Semester 7. Bisa saya panggil Noval ini berarti ya? Ya boleh. Oke, kalau boleh tahu ini medali apa ini Kak? Ini kemarin ke Jurwil, Jateng, wilayah Jateng. B. Iya. Nah itu eventnya itu se-Jateng atau sedunia atau bagaimana ini? Jadi eventnya itu Jateng. Nah Jateng, tapi itu dibagi dua wilayahnya. Ada Jateng A, Jateng B. Kebetulan saya Jateng B. Saya alhamdulillah dapat juara 1. Terus lanjut ke event berikutnya, kejuaraan dunia P1. Cuma dapat pengalaman di situ, belum dapat nomor. Iya, Kak. Oh iya Kak, tadi kan disebutkan Jateng A dan Jateng B ya Kak. Nah itu bedanya apa sih Kak? Itu pembaginya lewat wilayah. Oh wilayah. Kalau yang B itu dari Kendal ke barat, jadi dibagi timur sama barat. Iya. Kalau dari yang A sendiri itu dari wilayah mana Kak? Semarang ke timur sampai ujung, berarti Sragen. Oh Sragen. Oh ya kalau boleh tahu Noval ini berasal dari mana ini Kak? Kalau kota asli Pemalang. Pemalang? Ngapak saya. Oh, anak aslinya Ngapak ya berarti? Iya. Boleh nih coba ngomong apa nih? Contohnya gimana nih Kak? Ngomong Ngapak. Yang sering dibuat bercanda itu inyong biasanya. Inyong itu aku ya Kak. Iya. Mantap Kak. Oh ya Kak, dari pengalaman kejuaraan peraih medali emas ini apa sih Kak yang terkesan bagi Kakak sendiri? Kalau saya sendiri sih nggak nyangka dapat medali gini, karena saya berarti juga sebenarnya karena senang, bukan mengejar buat menjadi juara gitu. Iya. Mencari pengalaman juga ya Kak sebenarnya. Oh ya Kak, dari mewakili Jateng itu sendiri, Noval ini melalui seleksi atau gimana? Seleksi ini? dulu. Seleksi. Di kabupaten itu juga seleksi dulu. Kalau boleh tahu seleksinya itu kabupaten mana nih? Seleksi Kabupaten Pemalang. Oh iya. Nah dari seleksi tersebut terdapat beberapa kabupaten itu Kak? Kalau yang dari Kota Pemalang itu berarti per kecamatan. Itu dipertandingkan. Nanti yang juara 1 dipertandingkan lagi bawa nama Kota Pemalang. Oh iya. Terus ke Jurwil itu. Jurwil. 12 kabupaten, 12. Oh iya Kak, dari seleksi tersebut, nah untuk yang dapat masuk ke Jurwil itu berapa orang itu? Itu per kelas. Jadi kalau pencaksilat kan ada kelas A, kelas B, kelas C gitu sampai menghitungnya pakai berat badan. Oh iya, kalau pencaksilat itu pakai berat badan ya Kak. Per kelas juga ya Kak, A, B, C, D ya Kak. Nah, per kelas itu sendiri dibagi A sampai berapa ini Kak? A sampai B, C, D. 9 ya? Wah sampai banyak. I terus plus 1 kelas bebas. Oh iya. Tapi kadang kan nggak semua kota punya atlet dibagi. Jadi paling berapa atlet yang mereka punya dikirim. Oh iya. Pencaksilat ini sendiri kenapa sih kok Noval ini bisa tertarik di pencaksilat? Awalnya itu SD. Saya itu ikut-ikutan awalnya. Oh ikut-ikutan. Biasa anak kecil kan kalau ada apa yang baru terus penasaran. Kepo gitu ya Kak. Iya. Saya ikut. Malah yang saya ikutin keluar. Di situ saya suka. Malah saya berlanjut terus dari SD, SMP, SMA. Nah SMA baru saya masuk ke dunia prestasi. Kalau berarti pas dari SD, SMA ya? Iya SMA. Popda. Oh iya Popda. Berarti juga pernah ikut Popda pencaksilat juga pernah. Mewakili tadi Pemalang. Sekolah. Pas Popda masih sekolah ya. Oh iya. Nah. Kenapa sih Kak kok bisa di pencaksilat itu sendiri bisa berprestasi sampai sekarang ini? Mungkin ada motivasi diri sendiri atau dari orang tua? Nggak tahu juga ya kalau menjurunya ke prestasi. Karena menurut saya kalau skill, kualitas dan lain mungkin yang lebih baik dari saya banyak. Cuma nggak seberuntung saya. Kadang juga ada yang keberuntungan juga ya Kak. Benar sekali. Nah di pencaksilat itu sendiri kan saya tahu ada fighter dan ada seninya ya Kak. Nah Noval ini ke fighter atau yang ke seninya ini?
Kalau awal mula saya latihan itu dari seni. Saya itu berarti Dari SD, SMP itu seni. Berarti Latihan seni. seni. Terus SMA baru mulai masuk ke fighter. Berarti dari SD, SMP itu ke seni, kemudian SMA sampai sekarang ke pindah fighter. Nah, bedanya fighter sama seni itu bagaimana itu, Kak? Kalau boleh tahu, mungkin teman-teman di luar sana ada yang kepo-kepo nih, pencak silat fighter itu apa, pencak silat seni itu apa, seperti itu, Kak. Kalau untuk di pertandingan, fighter itu kita bertarung. Iya. Ada lawan. Tapi Iya. kalau untuk seni itu penilaiannya dari segi gerakan, Iya. waktu yang pas gitu. Kerapian apa juga termasuk itu, Kak, kerapian? Kerapian dari segi Seninya itu, Kak? Iya, Oh, dari- juga termasuk ya, Kak? Nah, untuk di fighter sendiri apakah ada yang lomba berkelompok nih, Kak? Atau Enggak. emang single saja, Single. fight single gitu ya, Kak? Satu lawan satu. Nah, oh ya, ngomong-ngomong pada saat peraih medali emas ini di mana ini? Kalau boleh Ini tahu. pertandingan di Banjarnegara. Banjarnegara, oh ya. Nah, itu mengirimkan berapa atlet tuh di sana? Kalau dari Pemalang itu ngirim 7, cuma ngirim 7. Kalau dari Jateng sendiri semuanya? Kalau dari Jateng kemarin kuota per kontingen itu 10. Tapi Jateng kan ada 2 jadi Iya. 20-an sekitar. Iya. Nah, ini kan masih pandemi nih, Kak. Lah, kok masih bisa untuk menjuari itu tersebut? Itu bagaimana itu, Kak, latihannya? Kalau dari segi latihan kita mandiri, kebanyakan mandiri. Paling beberapa waktu kita pertemuan, pengarahan, briefing, nanti Iya. balik lagi untuk latihan juga mandiri lagi. Untuk mandiri itu dalam arti apa ini, Kak? Mandiri, mungkin teman-teman di luar sana masih ada kepo ya. Latihannya mandiri itu bagaimana sih, Kak? Terus bagaimana seperti itu? Kalau dari segi fisik kan 2 kali 24 jam itu menurun Iya, kan? iya. Terus kelunturan kan 1 kali 24 jam. Jadi Iya. kita menjaga itu di rumah kita masing-masing, berlatih apa yang menurut kita kurang gitu Iya. kan. Kita berlatih kayak gitu di rumah. Nah, di sisi lain kan latihan ya, Kak. Nah, untuk di sisi lain juga kan pasti juga mengatur pola makan nih, Kak. Nah, benar itu sekali. pola makannya itu apa saja nih, Kak? Kalau boleh tahu. Mungkin di luar sana kan banyak-banyak cuman browsing-browsing saja nih. Nah, mungkin punya pengalaman, Noval ini punya pengalaman di sana bagaimana? Kebetulan saya itu berat badannya over. Oh, jadi over ya? harus menjaga- Segini itu over ya, Kak? over 3 kilo Oh, 3 kilo. lumayan. Iya. Berarti itu pada saat semisal ini, Kak. Nah, pada saat pertandingan itu over itu bagaimana? Atau dides atau Dides, langsung langsung dides. dides ya. Berarti sebelum pertandingan kita harus menjaga pola makan, Iya. pola tidur, pola latihan juga dan berat badan juga ya, Kak. Oh. Nah, mantap sekali ini, Kalau over Noval. di luar ketentuan itu langsung Ya, dis. langsung des. Berarti yang menang itu yang satunya itu ya. Satunya Oh, ya. otomatis nggak perlu tarung langsung menang. Iya, mantap sekali Kak Noval ini. Oh ya, kenapa sih Kak kok bisa tertariknya sampai kuliah ini, Kak? Kan mungkin kan dari SD sampai kuliah ini pasti merasakan bosan sih, Kak. Nah, itu pernah nggak ini? Jadi kalau harapan saya berangkat ke Iya. Solo kuliah itu sebenarnya buat cari ilmu. Buat cari ilmu, pengalaman juga. Pengalaman biar saya bisa tahu cara melatih. Nanti Iya. di rumah saya kasih ke teman-teman cara melatih yang lebih efisien kayak gini, efektif kayak gini. Kalau di daerah-daerah kan kadang masih cara melatih lama tapi Iya, dibalik iya, terus iya. kurang efektif gitu Iya, kan. iya. Saya pengen ngasih ilmu kayak gitu, bagi-bagi walaupun nggak seberapa enggak. Iya. Oh iya, di jurusan olahraga UTP Surakarta ini kan ada pembinaan prestasi atau PP ini, Kak. Nah, Noval sendiri apakah juga mengikuti PP pencak silat itu? Saya mengikuti latihannya itu harus setiap hari Selasa dan Kamis. Kalau di Solo itu malah saya yang memberi arahan itu dari PP sendiri. Oh iya. Kalau di Solo sini Oh iya. Nah, untuk di PP sendiri itu pelatihnya siapa nih, Kak? namanya Mas Torik. Oh, Kak Kebetulan Torik ya? dia juga lulusan dari sini, Ya. sedang pasca sarjana. Oh iya, mantap. Nah, ini pesan terakhir nih, Kak. Bagaimana cara untuk memotivasi teman-teman di luar atau di rumah sana agar bisa tertarik nih di prestasi selanjutnya kan kadang orang itu ada yang menyerah gitu ya, Kak. Nah, itu gimana itu, Kak, motivasinya? Kalau jenuh itu wajar, tapi juara nggak berasal dari orang yang mudah menyerah.
Jadi tetap berlatih, semangat dan berproses ya Kak. Jangan lupa berlatihlah dengan senang. Kadang orang berlatih itu dengan hati yang dipaksakan. Oh iya. Karena yang dipaksakan itu nggak enak ya Kak. Jadi harus dilakukan dengan ikhlas, senang dan happy tentunya ya Kak. Oke Kak, tepuk tangan buat Kak Noval ini. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.